Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sujudi, NPM 020323111065. Di sini saya akan presentasikan tugas UTS mata kuliah Teori dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan. Nah, jadi di sini saya mengambil materi tentang pembangunan ekonomi pedesaan. Apa sih itu transformasi struktur ekonomi desa? Nah, transformasi struktur ekonomi desa merupakan suatu proses perubahan yang tidak hanya bersifat gradual, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara masyarakat pedesaan maksimalkan atau memaknai aktivitas ekonomi sebagai bagian dari strategi bertahan hidup sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Nah, perubahan ini tidak sekedar menunjukkan peralihan dari sektor primer menuju sektor-sektor lain yang lebih beragam, melainkan juga menggambarkan transformasi relasi antara manusia, sumber daya, dan pasar dalam suatu sistem sosial yang terus berkembang. Nah, dalam konteks ini, desa tidak lagi dapat dipandang sebagai ruang ekonomi yang statis dan tertutup, melainkan sebagai entitas yang dinamis dan terbuka terhadap berbagai pengaruh eksternal. Nah, pada tahap awal perkembangan, struktur ekonomi desa itu cenderung didominasi oleh sektor pertanian yang bersifat substansi dan mana aktivitas produksi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daripada untuk tujuan komersial. Nah, pola ini itu mencerminkan keterbatasan akses terhadap pasar, teknologi, dan informasi yang pada akhirnya membentuk karakter ekonomi desa yang relatif sederhana. Namun seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya konektivitas wilayah, baik melalui pengembangan infrastruktur maupun perkembangan teknologi komunikasi, terjadi perubahan yang signifikan dalam pola interaksi ekonomi masyarakat desa. Nah, transformasi tersebut ditandai dengan munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian seperti pedagang kecil, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis kreatif lokal. Nah, diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa terhadap berbagai guncangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas pertanian atau perubahan. Nah, lalu apa sih itu modernisasi sektor pertanian? Modernisasi sektor pertanian dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan itu merupakan suatu proses transformasi yang dilibatkan perubahan mendasar dalam cara produksi, pengolahan, serta distribusi hasil pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam pola pikir, sistem kelembagaan, serta hubungan antar petani dan pasar. Nah, pada dasarnya modernisasi pertanian muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian tradisional, seperti rendahnya produktivitas, ketergantungan pada kondisi alam, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan teknologi. Dalam kondisi seperti ini, modernisasi menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa sektor pertanian tetap mampu menjadi sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat desa. Lalu salah satu aspek utama dalam modernisasi pertanian adalah penggunaan teknologi yang lebih maju seperti
mekanisasi, penggunaan benih unggul, serta penerapan sistem irigasi yang efisien. Nah, teknologi ini memungkinkan peningkatan hasil produksi serta pengurangan biaya tenaga kerja sehingga meningkatkan efisiensi usaha tani. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengolahan sumber daya yang lebih baik, seperti penggunaan air dan pupuk yang lebih efisien. Namun, modernisasi pertanian tidak dapat dipahami hanya sebagai proses teknologi semata. Lebih dari itu, modernisasi juga mencakup perubahan dalam sistem manajemen usaha tani, di mana petani dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan produksi, mengelola keuangan, serta memahami dinamika pasar. Nah, dalam konteks ini, petani tidak lagi berperan sebagai produsen semata. Tetapi juga sebagai pelaku usaha yang harus mengambil keputusan secara rasional dan strategis. Nah, penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi modern dalam pertanian memiliki hubungan yang erat dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Oleh Pingali tahun 2023. Namun demikian, tingkat adopsi teknologi di tingkat desa itu masih sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti akses terhadap informasi, ketersediaan modal, serta dukungan dari lembaga pemerintah dan swasta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa modernisasi pertanian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi di mana petani berada. Lalu apa sih itu pengembangan UMKM dan kewirausahaan? Nah, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta kewirausahaan itu merupakan strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal. Kewirausahaan dari pedesaan mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi peluang ekonomi, mengelola risiko, serta mencerminkan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, pengembangan kewirausahaan menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut adanya peningkatan kualitas produk dan efisiensi produksi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini menurut Naude tahun 2024. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Nah, lalu apa sih itu ekonomi kreatif dan pariwisata desa? Nah, ekonomi kreatif dan pariwisata desa itu merupakan sektor yang semakin berkembang dalam pembangunan ekonomi pedesaan karena mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal serta menciptakan nilai tambah yang tinggi. Ekonomi kreatif mencakup berbagai kegiatan yang berbasis pada kreativitas, budaya, dan inovasi seperti kerajinan, kuliner, seni, dan industri yang berbasis budaya lokal. Nah, pariwisata desa menawarkan pengalaman yang autentik bagi wisatawan melalui keindahan alam, budaya lokal, serta kehidupan masyarakat desa yang unik. Nah, pengembangan sektor ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya dan lingkungan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja. Oleh UNWTO tahun 2023. Nah, namun demikian, pengembangan sektor ini memerlukan perencanaan yang matang serta pengolahan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Selain itu, keberhasilan sektor ini itu sangat bergantung pada partisipasi masyarakat serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Nah, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam
menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan pariwisata desa Bappenas tahun 2024. Nah, ekonomi kreatif dan pariwisata desa merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi. Lalu, apa sih itu inovasi dan diversifikasi ekonomi? Nah, inovasi dan diversifikasi ekonomi itu merupakan strategi penting dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi pedesaan. Inovasi itu mencakup pengembangan ide, produk atau proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan memproduksi produktivitas, sementara diversifikasi ekonomi itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Nah, dalam konteks pedesaan, inovasi dapat berupa pengembangan produk berbasis sumber daya lokal, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan model bisnis yang lebih efisien. Diversifikasi ekonomi mencakup pengembangan sektor non-pertanian seperti industri rumah tangga, jasa, dan pariwisata. Nah, penelitian menunjukkan bahwa inovasi dan diversifikasi ekonomi itu memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan terhadap berbagai guncangan eksternal oleh OECD tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi yang beragam cenderung lebih stabil dan mampu bertahan dalam kondisi yang tidak menentu. Namun demikian, pengembangan inovasi, akses terhadap teknologi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif untuk mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi di pedesaan. Inovasi dan diversifikasi ekonomi merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Begitu. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan yang telah saya jelaskan tadi, jadi kesimpulannya itu pembangunan ekonomi pedesaan itu menunjukkan adanya transformasi dan sektor pertanian tradisional menuju ekonomi yang lebih beragam dan modern. Nah, modernisasi pertanian, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta inovasi dan diversifikasi usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun keberhasilan pembangunan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, serta dukungan kebijakan dan kolaborasi berbagai pihak. Dengan demikian, pembangunan ekonomi pedesaan itu harus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbasis potensi lokal agar mampu menciptakan ekonomi desa yang tangguh dan berdaya saing. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.